Tiga. Selamat malam, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami bahas yaitu fungsi nilai-nilai sosial budaya maritim. Untuk pembaca pertama, saya persilakan. Cinta Maritim Nusantara Indonesia. Mencintai dunia kemaritiman di Indonesia sudah tumbuh di kalangan generasi muda. Ini terlihat makin banyaknya kegiatan maritim yang diinisiasi oleh pemuda Indonesia. Semangat ini tumbuh tidak lepas dari kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Generasi muda Indonesia tidak hanya harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tapi juga mempunyai wawasan dan visi maritim yang kuat. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bukti era keemasan bangsa Indonesia yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Sejalan dengan himbauan pemerintah untuk mencintai dunia kemaritiman, maka Yayasan Belantara dan Gerakan Pemuda Maritim Indonesia atau GPMI mengadakan berbagai kegiatan yang intinya untuk menumbuhkan semangat kemaritiman di kalangan anak-anak dan generasi muda Indonesia. Multikulturalisme. Masyarakat dan peradaban pesisir memiliki perspektif multikulturalisme yang berakar dari latar belakang historisnya. Perspektif kulturalisme peradaban pesisir dapat dilihat dari kosmopolitanitas dan pluralitas masyarakat dan budayanya. Masyarakat pesisir sejak lama telah memiliki jaringan interaksi global yang sangat luas melalui berbagai jaringan pelayaran, perdagangan, migrasi, dan sebagainya. Masyarakat dan budaya bagian yang inheren dari budaya dunia. Sifat kosmopolitanitas ini yang menyebabkan peradaban pesisir ini memiliki sifat terbuka, demokratis, toleran, dialog, kemauan untuk berkonsistensi damai. Sementara itu, sifat pluralitas masyarakat dan budaya pesisir juga tidak dapat dilepaskan dari akan historis. Sejak zaman kuno, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang plural sebagai akibat dari kegiatan pelayaran, perdagangan, hubungan-hubungan politik dan budaya, diaspora, dan sebagainya. Selanjutnya, cinta tanah air dan bangsa nasionalisme. Contoh sikap cinta tanah air dan bangsa Indonesia dapat ditemukan dan dilakukan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Keterbukaan dan jiwa globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Globalisasi membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja dalam menghadapi globalisasi. 1. Mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal.
3. Memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Religius. Agama dalam perspektif ini dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa agama memiliki konsep tentang sesuatu yang dianggap suci atau secret. Agama bukanlah sesuatu keyakinan yang hanya diucapkan secara tetapi agama memiliki berbagai macam ajaran yang diyakini oleh umatnya, termasuk juga adanya ritual. Oleh karena itu, menurut Firth bahwa agama atau religi belumlah terbentuk secara menyeluruh jika tidak memiliki upacara keagamaan atau ritual yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ritual seperti sebagai contoh, masyarakat pesisir di Kelurahan Gudang Lelang, Kecamatan Teluk Betung Selatan yang memiliki tradisi sedekah laut. Menurut Carkadi bahwa tujuan diadakannya ritual sedekah laut adalah supaya hasil panen para nelayan berlimpah, juga diberikan keselamatan dalam melaut. Tradisi sedekah laut ini dilakukan pada bulan-bulan tertentu, berdasarkan perhitungan tanggal atau hari baik dengan cara memotong kerbau. Kepala kerbau dibawa ke tengah laut sebagai persembahan terhadap penunggu laut. Sedangkan daging kerbau tersebut dimakan secara bersama atau dibagikan kepada masyarakat setempat. Tujuannya tidak lain adalah agar para nelayan diberikan keselamatan dan hasil tangkapan pun menjadi lebih banyak. Ancaman dan konflik sumber daya hayati laut. Sumber daya hayati atau habitat dan spesies di laut mengalami ancaman serius oleh berbagai aktivitas manusia di darat. Kegiatan tersebut bisa berdampak langsung atau secara tidak langsung pada keanekaragaman hayati. Ancaman langsung ialah jenis ancaman yang dampaknya langsung kepada sumber daya laut, misalnya penangkapan ikan. Sedangkan ancaman tidak langsung ialah kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan pengambilan sumber daya hayati di laut, namun akhirnya berpengaruh pada penurunan sumber daya hayati. Sebagai contoh misalnya, penambangan minyak di laut lepas ketika kilang minyak mengalami kebocoran dan terjadi pencemaran minyak. Berdasarkan cakupannya, ancaman pada sumber daya hayati laut bisa dibedakan menjadi ancaman yang bersifat lokal dan ancaman bersifat global. Ancaman lokal ialah jenis ancaman dengan sumber ancaman bersifat lokal terjadi pada titik tertentu di laut. Pencemaran, konversi lahan atau penangkapan ikan ialah termasuk jenis ancaman lokal. Ancaman global ialah tekanan pada sumber daya hayati laut yang terjadi pada hampir semua wilayah laut. Meningkat suhu permukaan air laut ialah contoh dalam kategori ancaman global. Sekian diskusi kita pada presentasi kali ini. Terima kasih.